Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada hukum yang ke-9, yaitu hukum lam ta'rif ya. Hukum lam ta'rif. Maka pada pembelajaran kali ini tujuan yang pertama kita adalah bisa menghafal hukum lam ta'rif secara benar dari tempo bacaan, jeda bacaan ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memahamkan kepada anak, tujuan yang kedua ya, bagaimana hukum lam ta'rif itu berlaku. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan pertanyaan kepada anak ya, tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan yang terakhir adalah kita dapat mengevaluasi hasil hafalan komentar anak maupun hasil cara menjawab komentar anak. Maka ada 4 tujuan yang harus kita capai pada materi tajwid ini. Adapun yang pertama, tujuan yang pertama adalah kita menghafalkan komentar dengan bacaan yang benar. Maka Ustaz dan Ustazah perhatikan betul-betul pada materi yang akan kami sampaikan. Kami contohkan komentar hukum lam ta'rif dari awal sampai akhir. Monggo. Hukum lam ta'rif dibagi dua, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Idhar qamariyah ialah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contohnya al-basiru, al-ghafuru, al-halimu, al-jalilu. Idgham syamsiyah ialah al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14. Ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Contohnya wasyamsi, wassal, wasyamsi, assalamu, at-tawwabu, ar-rahimu. Kami ulangi sekali lagi Ustaz dan Ustazah. Kami ulangi sekali lagi Ustaz dan Ustazah untuk komentarnya. Silakan disimak baik-baik. Kemudian pada jeda-jeda bacaan silakan bisa dititeni dengan benar. Hukum lam ta'rif dibagi dua, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Idhar qamariyah ialah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contohnya al-basiru, al-ghafuru, al-halimu, al-jalilu. Idgham syamsiyah ialah al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14. Ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Contohnya wasyamsi, assalamu, at-tawwabu, ar-rahimu. Baik, nanti satu-satu silakan dihafalkan untuk komentar idhar qamariyah maupun idgham syamsiyah. Sekarang Ustaz dan Ustazah, tugas yang kedua untuk kita sebagai guru adalah memahamkan kepada anak. Jadi anak bukan hanya hafal komentar, tapi kita pastikan bahwa anak itu betul-betul paham apa yang dimaksud dengan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Maka yang pertama kita tanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak, kita tadi belajar apa? Hukum lam ta'rif Ustaz dan Ustazah ya. Jadi nanti kalau anak-anak tanya, kalau kita tanya kepada anak-anak, anak-anak kita tadi belajar apa? Hukum apa namanya? Hukum lam ta'rif Ustaz. Nah, nanti kita tanya lagi Ustaz dan Ustazah. Hukum lam ta'rif kemarin tadi sudah dibagi berapa anak-anak? 2, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Sekarang kita tanya kepada anak-anak. Oke anak-anak, pada hukum lam ta'rif itu membahas apa sih? Nah, kita tanyakan kepada anak-anak. Jadi, biasakan anak itu untuk berpikir terlebih dahulu. Ya.
Bila nanti anak-anak sudah menjawab tapi kurang tepat, maka sebagai guru kita menjelaskan, anak-anak, pada hukum lam ta'rif ya, kita akan belajar bagaimana cara membaca alif lam pada sebuah kalimat ya. Bagaimana cara membaca al atau alif lam. Alif lam itu nanti ada dua cara bacanya. Yang pertama idhar qamariyah atau dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Alif lamnya. Kemudian yang kedua idgham syamsiyah, cara baca yang kedua yaitu langsung diidghamkan pada huruf setelahnya, lamnya tidak terbaca. Kemudian kita contohkan kepada anak-anak. Anak-anak lihat coba semuanya, perhatikan pada peragat. Perhatikan pada ini. Al-basiru, al-basiru. Ini adalah contoh bagaimana cara baca al pada idhar qamariyah. Al-ba, al-ba. Lam sukunnya terbaca dengan jelas. Al-ghafu, al-gha. Lam sukunnya terbaca dengan jelas. Al-halimu, al-ha. Lam sukun terbaca dengan jelas. Maka ini disebut sebagai hukum apa? Idhar qamariyah. Sampai sini kita pastikan anak betul-betul paham. Kemudian anak-anak, cara baca al ya pada hukum idgham syamsiyah itu cara bacanya adalah langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Perhatikan. Wasyamsi, wasya, wasya. Lamnya terbaca atau tidak anak-anak? Tidak. Nah, inilah cara baca al pada hukum idgham syamsiyah. Alnya tidak terbaca. Langsung masuk idghamkan ke huruf setelahnya. Assalamu, assa, assa. Lamnya terbaca atau tidak? Tidak. Maka ini disebut sebagai hukum apa? Idgham syamsiyah. Begitu Ustaz dan Ustazah cara memahamkan kepada anak pada hukum idgham, idhar qamariyah maupun idgham syamsiyah. Baik Ustaz dan Ustazah, itu nanti untuk memahamkan kepada anak, itu tugas panjenengan. Panjenengan bisa sesuaikan dengan kefahaman panjenengan dalam menjelaskan materi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pada hukum ini, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah, kita dituntut untuk mampu memberikan pertanyaan kepada anak. Maka Ustaz dan Ustazah silakan diperhatikan betul-betul. Kami akan contohkan bagaimana cara memberikan pertanyaan. Al-basiru, al-ba, al-ba. Yang pertama kita tanyakan adalah ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan apa? Idhar qamariyah. Kemudian yang kedua, mengapa? Mengapa? Karena al bertemu huruf qamariyah. Jadi tadi yang pertama pertanyaan adalah ada hukum bacaan apa? Yang kedua, mengapa? Mengapa? Kita ulangi lagi ya. Al-ba, al-ba. Ada hukum bacaan apa? Idhar qamariyah. Mengapa? Karena al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada berapa? 14. Sebutkan. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Kita tanya lagi. Apa itu idhar qamariyah? Idhar qamariyah ialah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contohnya. Al-basiru, al-ghafuru, al-halimu, al-jalilu. Gitu satu-satu nggih. Jadi ada 5 pertanyaan, bisa ditambah nanti divariasi nggih. 5 sampai 6 pertanyaan. Yang pertama ada hukum bacaan apa? Yang kedua mengapa? Yang ketiga hurufnya ada berapa? Yang keempat sebutkan. Yang kelima bisa langsung apa itu idhar qamariyah atau bisa ditanyakan kembali. Hukum lam ta'rif dibagi berapa? Sebutkan. Baru kemudian kita tanya apa itu idhar qamariyah atau apa itu idgham syamsiyah. Bisa Ustaz nggih? Maka kita coba sekali lagi. Kita coba lagi nggih. Panjenengan coba memperhatikan dan coba menjawab. Al-ghafuru, al-gha,
Al-gha. Ada hukum bacaan apa? Idhar qamariyah. Mengapa? Karena al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada berapa? 14. Sebutkan. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Apa itu idhar qamariyah? Idhar qamariyah ialah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Contohnya al-basiru, al-ghafuru, al-halimu, al-jalilu. Gampang satu-satu ya. Coba kita ke idgham syamsiah. Sama untuk pertanyaannya sama, ada 5 sampai 6 pertanyaan satu-satu ya. Silakan disesuaikan dengan kemampuan anak. Wasyamsi, wasya, wasya. Ada hukum bacaan apa? Maaf. Ada hukum bacaan apa? Idgham syamsiah. Mengapa? Karena al bertemu huruf syamsiah. Huruf syamsiah jumlahnya ada berapa? 14. Sebutkan. Ta, tha, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Contohnya. Maaf. Apa itu idgham syamsiah? Idgham syamsiah ialah al bertemu huruf syamsiah. Huruf syamsiah jumlahnya ada 14. Ta, tha, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Contohnya. Wasyamsi, assalamu, at-tawwabu, ar-rahimu. Begitu satu-sadang ya. Insyaallah untuk hukum lam ta'rif ini tidak termasuk sulit nih. Jadi termasuk hukum yang mudah karena hanya menjelaskan tentang bagaimana cara membaca ya, cara membaca al. Nggih. Ada cara membaca al yang dibaca jelas atau idhar, ada juga cara membaca al yang dibaca dimasukkan yaitu idgham. Maka ustaz dan ustazah nanti harus jelaskan kepada anak. Mungkin kita sudah paham, tapi kita juga harus mengerti bagaimana cara memahamkan kepada anak. Begitu ustaz dan ustazah. Kemudian bila sudah, maka monggo ampun dilewati nggih niki pada latihan ayat wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Nah, di sini panjenengan tanyakan materi-materi yang sudah dipelajari. Semua materi yang sudah dipelajari ditanyakan. Contoh, wala nab ada hukum bacaan apa? Qalqalah sughra. Mengapa? Karena huruf qalqalah yang matinya asli. Hurufnya ada berapa? 5. Sebutkan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi berapa? 2. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Apa itu qalqalah sughra? Qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang matinya asli. Contohnya qaf sukun, yaqta'una, ta sukun, yutafi'una dan seterusnya. Wanna, wanna. Ada hukum bacaan apa? Gunnah. Mengapa? Karena nun tasydid. Hurufnya ada berapa? 2. Sebutkan nun dan mim yang bertasydid. Begitu. Kumha, kumha. Ada hukum bacaan apa? Idhar, maaf. Kumha, ada hukum bacaan apa? Idhar syafawi. Mengapa? Karena mim sukun bertemu ha. Hurufnya ada berapa? 26. Sebutkan semua huruf selain mim dan ba. Lanjut. Na'lamalmu, malmu. Ada hukum bacaan apa? Idhar qamariyah. Mengapa? Karena al bertemu huruf qamariyah mim. Langsung sebut hurufnya juga. Karena al bertemu huruf qamariyah mim. Hurufnya ada berapa? 14. Sebutkan. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Dan seterusnya. Al-mujahidina minkum. Minku. Ada hukum bacaan apa? Ikhfa hakiki. Mengapa? Karena sukun bertemu kaf. Hurufnya ada berapa? 15. Sebutkan. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Dan seterusnya. Wassa. Ada hukum bacaan apa? Idgham syamsiah. Mengapa? Karena huruf syamsiah. Karena al bertemu huruf syamsiah. Sad. Huruf syamsiah ada berapa? 14. Sebutkan. Ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Wala nabluwanna wa nab wala maaf. Wa nabluwa wala ba astagfirullah. Wa nabluwa akhbarakum. Wa nabluwa. Ada hukum bacaan, ada pelajaran apa? Ada pelajaran wa nabluwa. Semua tulisan wa yang diikuti alif dan seterusnya. Kemudian yang lain juga begitu. Saudara-saudara nggih. Jadi setiap ada latihan seperti ini jangan dilewati. Ada latihan seperti ini kita pastikan anak betul-betul tuntas dalam menjawab. Ya, untuk di sini bisa modelnya klasikal nggih.
Begitu Ustaz dan Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar hukum lam ta'rif ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar menghafalkan komentarnya, kemudian yang kedua bagaimana cara memahamkannya, kemudian yang ketiga bagaimana cara memberikan pertanyaan, kemudian yang keempat bagaimana cara menjawab pertanyaan, kemudian yang kelima kita harus tahu bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran. Begitu Ustaz dan Ustadzah, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.